Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang berjudul Mengelola Sumber Daya Manusia Secara Global. Langsung saja, yang pertama memasuki dunia bisnis. Lingkungan di mana dunia usaha bersaing semakin terglobalisasi dengan cepat. Semakin banyak perusahaan yang memasuki pusat pasar internasional dengan cara yang pertama, mengekspor produknya ke luar negeri, kemudian membangun pabrik di negara lain, kemudian memasuki aliansi dengan perusahaan asing. Survei yang dilakukan terhadap 12.000 manajer dari 25 negara mengindikasikan betapa sudah umumnya ekspansi ini dilakukan baik di Amerika Serikat maupun di negara-negara lain. Perusahaan berupaya mencapai keunggulan bersaing yang dapat diwujudkan melalui ekspansi internasional dengan sejumlah cara. Yang jadi pertanyaan di sini, lantas hal apa aja yang ada di balik tren ekspansi pasar global ini? Nah, yang pertama, negara-negara ini merupakan pasar baru dengan potensi pelanggan yang besar. Kemudian yang kedua, banyak perusahaan membangun fasilitas produksi di negara lain. Kemudian yang ketiga, kemajuan pesat dalam teknologi informasi dan telekomunikasi membuat pekerjaan menjadi lebih cepat. Kemudian perubahan global pada saat ini. Yang pertama, masyarakat ekonomi Eropa atau MEE. Negara-negara di Eropa mengelola perekonomiannya masing-masing selama bertahun-tahun. Karena secara geografis negara-negara ini berdekatan, perekonomian mereka menjadi saling mempengaruhi. Hal ini menciptakan sejumlah masalah bagi dunia usaha internasional. Misalkan saja, regulasi suatu negara seperti Prancis bisa benar-benar berbeda dengan negara lain, misalnya Jerman. Alhasil, mayoritas negara-negara di Eropa sepakat berpartisipasi dalam masyarakat ekonomi Eropa yang dimulai tahun 1992. MEE adalah konfederasi sebagian besar negara-negara di Eropa yang sepakat menjalin kerjasama perdagangan bebas yang diatur dalam sebuah badan pengawasan, yaitu Komisi Eropa. Kemudian yang kedua ada North American Free Trade Agreement atau NAFTA, yaitu perjanjian perdagangan bebas Amerika Utara. Perjanjian antara Kanada, Amerika Serikat, dan Meksiko yang membentuk sebuah pasar bebas bahkan lebih besar daripada masyarakat ekonomi Eropa. Nah, NAFTA ini telah meningkatkan investasi Amerika Serikat di Meksiko karena banyak biaya buruh di Meksiko yang lebih rendah untuk karyawan yang berskill rendah. Hal ini memiliki dua pengaruh terhadap pekerjaan di Amerika Serikat. Banyak pekerjaan yang berskill rendah bergerak ke selatan sehingga menurunkan kesempatan kerja bagi warga Amerika Serikat yang kurang memiliki skill yang tinggi, sehingga menurunkan kesempatan kerja warga Amerika Serikat yang kurang memiliki skill yang tinggi. Kemudian pertumbuhan Asia. Pasar global lain yang menjadi konsekuensi ekonomi bagi perusahaan terletak di Asia. Meski Jepang sudah memiliki kekuatan ekonomi yang dominan selama 20 tahun, negara-negara seperti Singapura, Hong Kong, dan Malaysia sudah menjadi kekuatan baru yang signifikan. Selain itu juga Cina dengan populasi lebih dari 1 miliar jiwa dan tren menuju pertumbuhan pasar bagi investor asing. Seperti itu. Kemudian perjanjian umum tarif dan perdagangan. Perjanjian umum tarif dan perdagangan atau General Agreement of Tariff and Trade adalah kerangka aturan dan prinsip internasional untuk mengurangi hambatan perdagangan antar negara di seluruh dunia. Anggotanya saat ini sudah lebih dari 1.000 negara ya. Babak terbaru negosiasi GATT melahirkan kesepakatan pemangkasan tarif negara yang menjadi pajak import sebesar 40%, mengurangi subsidi pemerintah terhadap dunia
usaha memperluas perdagangan kekayaan intelektual yang menjadi hak cipta dan hak paten, dan menetapkan aturan investasi dan perdagangan jasa. GATT ini juga mendirikan World Trade Organization atau WTO untuk menyelesaikan perselisihan antara anggota GATT. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Maulida. Baik, selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi MSDM di pasar global. Yang pertama ada budaya, yang kedua ada modal manusia pendidikan, yang ketiga manajemen SDM, yang keempat sistem ekonomi, yang kelima sistem politik hukum. Selanjutnya pembahasan budaya. Budaya didefinisikan sebagai serangkaian asumsi penting atau sering tidak terucap yang dipegang oleh anggota suatu komunitas. Budaya adalah hal penting bagi MSDM karena dua alasan. Yang pertama, budaya kerap menentukan 3 faktor lain yang mempengaruhi MSDM di pasar global. Yang kedua, budaya juga sering menentukan efektivitas berbagai praktik MSDM. Selanjutnya kita akan mengulas sebuah model yang mencirikan berbagai budaya yang mengilustrasikan mengapa budaya itu memiliki pengaruh besar terhadap MSDM, yaitu meliputi: pertama ada dimensi kultural menurut Hofstede. Individualisme kolektivisme merupakan kekuatan hubungan antara individu dengan individu lain dalam masyarakat untuk mengetahui sampai di mana orang bertindak sebagai individu dan bukan anggota kelompok. Kemudian ada jarak kekuasaan, yaitu menyinggung tentang bagaimana suatu budaya itu berhubungan dengan hubungan kekuasaan hierarkis, terutama distribusi kekuasaan yang tidak merata. Kemudian yang ketiga, penghindaran ketidakpastian, yaitu menjelaskan bagaimana budaya berusaha menghadapi masa depan yang tidak dapat diprediksikan. Langsung selanjutnya ada kejantanan kewanitaan, menjelaskan pembagian peran antar jenis kelamin dalam suatu masyarakat, dan orientasi jangka panjang jangka pendek, yaitu menggambarkan bagaimana keseimbangan budaya menguntungkan secara langsung terhadap penghargaan di masa depan. Kelima dimensi ini membantu kita memahami potensi masalah pengelolaan karyawan dari berbagai budaya. Salah satu temuan menarik dari penelitian Hofstede adalah dampak budaya terhadap kesehatan ekonomi suatu negara. Ia menemukan bahwa negara-negara yang berbudaya individualis lebih kaya, sementara budaya kolektivis dengan jarak kekuasaan yang tinggi semuanya miskin. Lanjut, ada implikasi budaya terhadap MSDM. Karakteristik budaya yang mempengaruhi tingkat di mana sebuah budaya mendorong orientasi individualis dan kolektivis akan berdampak pada efektivitas sistem MSDM berorientasi individu. Lalu budaya memiliki perbedaan kuat dalam hal-hal seperti bagaimana bawahan mengharapkan cara atasannya memimpin. Lalu budaya sangat mempengaruhi kelayakan praktik MSDM. Contohnya, di Amerika Serikat, perusahaan sering memfokuskan sistem seleksi pada penilaian kecakapan, teknis individu, dan kurang mempertimbangkan kecakapan sosial. Slide selanjutnya adalah modal manusia. Nah, level modal manusia dari tiap negara berbeda-beda. Sebagai contohnya, yaitu Amerika Serikat mengalami kelangkaan modal manusia karena lapangan kerja yang diciptakan memerlukan skill di luar yang dimiliki mayoritas angkatan kerja baru. Kemudian, negara dengan modal manusia yang rendah menarik dibangunnya fasilitas atau pabrik yang juga memerlukan skill dan level gaji yang rendah. Hal ini menjawab pertanyaan mengapa perusahaan-perusahaan Amerika Serikat ingin memindahkan pabrik-pabriknya yang low skill high wage diisi oleh tenaga berskill rendah tetapi berupah tinggi. Kembali ke Meksiko,
di mana para pekerjanya relatif jauh lebih murah. Hal yang sama juga dilakukan Jepang dengan memindahkan lapangan kerja berskill rendah ke negara tetangga sambil memelihara lapangan kerja berskill tinggi di negara sendiri. Kemudian, negara-negara dengan modal manusia tinggi merupakan tempat yang menggiurkan bagi investasi asing, langsung yang menciptakan pekerjaan berskill tinggi. Di Irlandia misalnya, 25% lebih dari remaja 18 tahun masuk ke perguruan tinggi, sebuah angka yang jauh lebih tinggi ketimbang negara-negara Eropa lainnya. Di samping itu, ekonomi Irlandia hanya mendukung 1,1 juta lapangan kerja untuk 3,5 juta jiwa. Kombinasi tingkat pendidikan yang tinggi, etos kerja yang kuat, dan tingkat pengangguran yang tinggi menjadikan negara tersebut sangat menggiurkan bagi perusahaan asing. Kemudian selanjutnya ada sistem politik hukum. Regulasi yang diberlakukan oleh sistem hukum suatu negara dapat mempengaruhi MSDM. Sistem politik dan hukum kerap menentukan syarat praktik MSDM tertentu seperti pelatihan, kemudian ada kompensasi, pengangkatan, pemecatan, dan PHK. Selanjutnya adalah sistem ekonomi. Sistem ekonomi suatu negara mempengaruhi MSDM dalam beberapa cara. Seperti yang didiskusikan sebelumnya, budaya suatu negara sangat berkaitan dengan sistem ekonominya. Dan sistem ini menyediakan banyak insentif bagi pengembangan modal manusia. Dalam sistem ekonomi sosialis terdapat banyak sekali kesempatan untuk mengembangkan modal manusia karena memiliki sistem pendidikan yang gratis. Namun, di bawah sistem ini juga sedikit sekali insentif ekonomi untuk mengembangkan modal manusia karena tidak ada penghargaan uang terhadap peningkatan modal manusia. Di samping itu, di negara-negara bekas blok Soviet, investasi individu dalam modal manusia tidak selalu menghasilkan promosi. Malah investasi di partai komunislah yang melahirkan kemajuan karir. Kemudian dalam sistem kapitalis terjadi situasi yang sebaliknya. Dalam sistem ini sedikit sekali kesempatan mengembangkan modal manusia tanpa mengeluarkan biaya yang tinggi. Namun bagi mereka yang melakukan investasi modal manusia individual, terutama melalui pendidikan, mereka akan meraup penghargaan uang, sehingga insentif investasi ini sangat besar. Di Amerika Serikat, gaji individu biasanya mencerminkan perbedaan modal manusia. Bahkan penelitian memperkirakan bahwa upah individu naik antara 10 hingga 16% setiap tahun angkatan sekolah. Perbedaan ekonomi ini dapat sangat berdampak terhadap sistem gaji, terutama di perusahaan global yang ingin mengembangkan kompensasi internasional dan sistem penghargaan yang menjaga kendali biaya sembari memampukan operasi lokal bersaing dalam perebutan bakat. Salah satu penelitian dewasa ini menguji bagaimana manajer kompensasi yang mendesain sistem ini menunjukkan bahwa mereka melihat sejumlah faktor seperti strategi perusahaan global, kemudian konteks politik atau regulasi lokal, kemudian ada institusi dan pemegang saham. Ringkasnya, setiap negara memiliki keragaman budaya, modal manusia, sistem hukum, dan sistem ekonomi. Keberagaman ini berpengaruh langsung terhadap tipe sistem MSDM yang harus dikembangkan untuk mengakomodasi situasi tersebut. Tingkat pengaruh perbedaan ini terhadap suatu perusahaan bergantung pada sejauh apa keterlibatan perusahaan tersebut dalam pasar global. Selanjutnya adalah mengelola karyawan dalam konteks global. Jenis-jenis karyawan internasional yang pertama ada negara induk, kemudian negara tuan rumah, kemudian negara ketiga, dan ada juga ekspatriat. Nah, yang pertama yaitu negara induk.
Negara induk adalah negara tempat berdirinya kantor pusat sebuah perusahaan. Misalnya, Amerika Serikat adalah negara induk dari General Motors. Kemudian, negara tuan rumah adalah negara tempat organisasi negara induk berusaha menempatkan atau memberikan suatu fasilitas. Contoh dari negara ini adalah negara Inggris Raya yang menjadi negara tuan rumah bagi General Motors karena General Motors telah beroperasi di sana. Kemudian negara ketiga adalah negara di luar negara tuan rumah atau negara induk, dan sebuah perusahaan bisa saja memiliki fasilitas di sana. Kemudian ekspatriat adalah istilah yang digunakan untuk karyawan yang dikirim oleh sebuah perusahaan di sebuah negara untuk mengelola operasi di negara berbeda. Penelitian menunjukkan bahwa negara memiliki perbedaan dalam penggunaan berbahan internasional. Salah satu penelitian mengungkapkan bahwa perusahaan multinasional Jepang memiliki lebih banyak praktik dan kebijakan MSDM etnosentrik atau cenderung menggunakan lebih banyak manajer ekspatriat Jepang ketimbang HCN setempat dibanding perusahaan-perusahaan Eropa ataupun Amerika Serikat. Penelitian ini juga menemukan bahwa penggunaan praktik MSDM etnosentrik memiliki kaitan dengan lebih banyak masalah MSDM. Selanjutnya, kategori-kategori karyawan internasional. Parent Country Nasional atau PCN, karyawan lahir dan tinggal di negara induk. Lalu ekspatriat atau expatriate, istilah yang digunakan untuk karyawan yang dikirim oleh sebuah perusahaan di sebuah negara untuk mengelola operasi di negara berbeda. Lalu Host Country Nasional atau HCN, karyawan yang lahir dan dibesarkan di negara tuan rumah. Lalu Third Country Nasional atau TCN, karyawan yang lahir di negara selain negara induk dan negara tuan rumah tetapi bekerja di negara tuan rumah. Selanjutnya, tingkat partisipasi global. Domestik, kantor pusat pemerintah. Internasional, kantor pusat perusahaan, di bawahnya ada anak perusahaan asing. Multinasional, kantor pusat perusahaan, ada juga anak perusahaan asing dan anak perusahaan asing. Global, kantor pusat perusahaan, anak perusahaan asing dan anak perusahaan asing. Selanjutnya pembahasan domestik, yaitu mayoritas perusahaan memulai usahanya dengan beroperasi di dalam sebuah tempat kerja domestik. Perusahaan domestik sekalipun juga mengalami masalah keragaman budaya. Oleh karena itu, kita semakin melihat penekanan pada pengembangan sistem untuk mengelola keragaman budaya dalam organisasi satu negara, walaupun keragaman tersebut dalam skala lebih kecil dibandingkan keragaman budaya di batas nasional. Selanjutnya internasional, yaitu untuk menemukan pasar ini, perusahaan kerap harus memasuki pasar internasional. Awalnya dengan ekspor produk, tetapi akhirnya membangun fasilitas produk di negara lain. Keputusan untuk berpartisipasi dalam kompetisi internasional meningkatkan masalah SDM. Semua masalah terkait penempatan fasilitas semakin kuat. Selanjutnya multinasional. Perusahaan multinasional membangun fasilitas di sejumlah negara untuk menghasilkan biaya produksi dan distribusi yang lebih rendah di berbagai lokasi. Biaya produksi yang lebih rendah dicapai melalui pergeseran produksi dari lokasi biaya tinggi ke lokasi berbiaya rendah. Selanjutnya global, yaitu perusahaan global memutuskan menempatkan suatu fasilitas berdasarkan kemampuan untuk secara efektif, efisien, dan fleksibel menghasilkan produk dan jasa, berusaha untuk menciptakan sinergi melalui perbedaan budaya. Perusahaan global memiliki banyak kantor pusat yang tersebar di seluruh dunia sehingga hierarki struktur organisasi semakin berkurang yang menekankan pengambilan keputusan terdesentralisir.
Oke, untuk next selanjutnya adalah sistem MSDM lintas negara transnasional dicirikan oleh 3 atribut meliputi yang pertama adalah transnational scope, yang kedua adalah transnational representation, yang ketiga adalah transnational presence. Jadi kesimpulannya adalah entry ke dalam pasar internasional menciptakan sejumlah masalah MSDM yang harus dijawab jika perusahaan ingin mencapai kesulitan bersaing. Hal ini mengharuskan pergeseran fokus yang semula hanya pada pengaruh budaya, modal manusia, sistem politik, hukum, sistem ekonomi dari negara tuan rumah, menjadi fokus pada usaha menguji cara pengelolaan para manajer ekspatriat yang harus ditempatkan di sana. Lalu untuk slide selanjutnya adalah mengelola ekspatriat di pasar global. Seleksi manajer ekspatriat. Salah satu masalah utama dalam pengelolaan manajer ekspatriat adalah penentuan individu yang mana yang paling mampu menangani tugas di berbagai budaya. Keluarga manajer harus menyamakan kemampuan beradaptasi terhadap lingkungan baru. Kecakapan adaptasi dikategorikan dalam 3 dimensi, yaitu yang pertama adalah dimensi diri atau skill, dimensi hubungan, dimensi persepsi. Lalu yang selanjutnya adalah seleksi manajer ekspatriat. Begitu seorang manajer ekspatriat dipilih, hal selanjutnya yang diperlukan adalah penyiapan manajer tersebut akan penugasan yang akan dating. Hal ini memerlukan penekanan beberapa aspek sensitivitas budaya. Ekspatriat harus jelas akan latar belakang budayanya sendiri. Ekspatriat harus memahami aspek khusus dari budaya di lingkungan kerja baru. Yang ketiga adalah ekspatriat harus belajar berkomunikasi secara akurat di budaya baru. Oke, untuk next selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Mbak Vera Nitasari. Terima kasih. Selanjutnya terdapat kompensasi ekspatriat, di mana kompensasi ini merupakan aspek yang paling bermasalah dalam penentuan paket kompensasi. Daya beli di sini meliputi semua pengeluaran terkait penugasan ekspatriat. Pengeluarannya meliputi barang dan jasa, papan, pajak pendapatan, cadangan, angkutan, serta penyimpanan. Kemudian untuk proses pengeluarannya sendiri, karyawan memulainya dengan serangkaian biaya pajak, kemudian tempat tinggal, selanjutnya barang dan jasa, dan yang terakhir cadangan. Namun, di negara tuan rumah, biaya ini secara signifikan akan lebih tinggi. Oleh karena itu, perusahaan harus memperhitungkan perbedaan antara biaya di negara asal dan negara tuan rumah. Kemudian memberikan premi atau insentif bagi karyawan agar dapat melewati masalah dalam hidup di lingkungan yang berbeda. Untuk poin yang terakhir, yaitu reakulturasi ekspatriat, di mana membahas isu mengenai proses reakulturasi ketika manajer kembali ke negara asalnya, yang dimana individu berubah, perusahaan berubah, dan budaya pun ikut berubah ketika ekspatriat ada di luar negeri. Jika repatriat keluar perusahaan, maka secara tidak langsung akan tidak memiliki cara untuk mengganti rugi investasi besar dalam modal SDM. Perusahaan semakin berupaya keras membantu ekspatriat melalui reakulturasi. Terdapat 2 karakteristik yang membantu proses transisi ini. Yang pertama ada komunikasi dan yang kedua ada validasi. Komunikasi ini merujuk pada tingkat di mana ekspatriat menerima informasi dan mengenali perubahan ketika di luar negeri. Kemudian untuk validasi merupakan kadar pengakuan yang diterima oleh ekspatriat ketika kembali ke negaranya. Sekian presentasi dari kelompok kami mengenai materi mengelola sumber daya manusia secara global. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga apa yang kami sampaikan mengenai materi ini dapat bermanfaat bagi kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.